Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi saya sudah melakukan polishing ya, polishing untuk golok ini. Ya, ini goloknya customer dan ini adalah golok yang masih blank dan baru dibuat ya. Jadi ini sama sekali belum pernah dipakai karena kedatangannya dia hanya sampai finishing kikir ya. Nah, pada konten kali ini saya mau sharing nih guys, bahwa untuk proses polishing, apalagi untuk bilah yang belum pernah dipolishing atau bahkan bilah yang belum pernah dipakai, dalam artian bilah itu baru selesai dibuat dari pande. Nah, tentunya untuk tahap polishingnya ini sangat tergantung dari kondisi bilah hasil dari pande tersebut. Karena apa? Karena ketika bilah itu habis diproses di pande dan kita melakukan polishing, itu bisa jadi badannya itu bergelombang atau matanya juga bergelombang. Sehingga ketika kita melakukan proses polishing dan hanya melakukan polishing saja, maka hasilnya tidak akan maksimal. Pertama, polishingnya tidak maksimal. Kedua, ketajaman akhirnya pun tidak bisa bagus ya, karena mata tajamnya belum dikondisikan dengan baik ya. Nah, untuk bilah, ketika kita melakukan proses polishing bilah, maka yang pertama kali dilakukan, apalagi bilah yang belum pernah dipolishing, adalah yang pertama adalah meratakan hasil finishing dari pande ya. Makanya dibutuhkan amplas grade yang kasar. Bisa pakai amplas grade 80 atau bahkan di bawahnya. Nah, mengenai amplas grade yang kasar ini, teman-teman ada yang bertanya, itu menimbulkan percikan-percikan api yang besar, percikan ini ya, percikan api ya, percikan bunga api seperti kembang api gitu. Wah, itu panas banget gitu. Itu mempengaruhi sepuhan, bisa jadi sepuhannya akan rusak. Oke, saya mau jawab. Yang pertama adalah adanya percikan atau tidak itu tidak bisa dijadikan parameter bilahnya itu akan menjadi panas. Kenapa? Bahkan ketika kita mengamplas atau polishing pada grade yang halus sekalipun, misalkan grade 1000, dan itu pasti tidak akan mengeluarkan percikan bunga api ya. Akan tetapi kenyataannya, kalau teman-teman pernah mencoba polishing dengan menggunakan mesin, justru di grade-grade atas lah bilah itu cepet banget panas ya guys. Kenapa? Kalau menurut saya, dari pengalaman saya, kenapa? Karena posisi bilah ini dia sudah halus. Dan yang kedua, area yang menempelnya, jadi bisa dibilang apa ya, jadi karena dia sudah halus, maka yang amplas itu menempel dengan sempurna di permukaan bilahnya, sehingga ketika kita melakukan polishing itu gesekannya akan lebih maksimal ya, akan lebih maksimal. Bisa dipahami ya teman-teman, maksudnya seperti itu. Jadi ketika gridnya itu semakin halus, maka area yang menempel pada bilah itu semakin sempurna, semakin luas ya. Luas permukaannya semakin luas yang terkena di bilah, dan itu justru menimbulkan panas. Jadi di sini maksud saya adalah bahwa percikan bunga api itu adanya percikan atau tidak itu belum tentu menggambarkan panas atau tidaknya dari bilah. Nah, justru menurut saya dengan kita melakukan proses polishing dengan grade yang bertahap dan prosesnya bisa diminimalkan untuk waktu pengerjaannya, itu justru akan lebih menghindarkan resiko bilah itu terlalu panas. Jadi daripada kita hajar di grade itu saja sampai amplasnya, bahkan sampai amplasnya habis, itu justru akan menimbulkan panas yang berlebihan dibandingkan kita melakukan dengan proses bertahap dan efisien ya guys. Jadi semakin kita sering pindah grade, semakin sering kita merubah
gridnya dari kasar sampai halus dan tidak terlalu lama kontak dengan bilah, maka justru panas dari bilah itu akan semakin bisa diminimalisir. Nah, yang kedua, kalau ada yang mengatakan itu panas bilahnya, nanti akan berpengaruh kepada sepuhan. Iya, saya jawab iya. Semakin panas, pasti akan mempengaruhi sepuhannya. Pertanyaannya adalah bahwa sebuah bilah yang diproses dengan proses polishing ini harusnya ya ketika kita request ke pandai bahwa ini mau kita polishing, harusnya si pandai tersebut memang sudah menyiapkan bahwa sepuhannya ini nanti di akhirnya akan masih memiliki kualitas yang bagus. Jadi sepuhan itu bisa kita setting guys ya, bisa kita setting, bisa yang tentunya yang bisa dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi nanti si pandai itu akan nanya harusnya, ini finishingnya mau seperti apa? Mau finishing poles atau enggak? Kalau misalkan finishing poles, maka proses sepuhnya akan lebih ditingkatkan hardennya gitu. Nah, itu nanti akan membackup ketika bilah itu panas. Jadi dengan panasnya bilah ketika proses polishing pun itu masih bisa tercover. Penurunannya itu masih bisa jadi hasil polishing dari bilah itu tidak terlalu sampai menimbulkan hasil dari sepuhan yang jelek gitu, seperti itu. Jadi maksud saya adalah ketika kita sudah bilang dari awal bahwa kita mau bikin bilah yang mau dipolis, maka si pandainya akan menyesuaikan sepuhannya karena dia akan mengalami proses panas lagi. Nah, yang kedua tentunya kalau misalkan kita mau melakukan polishing dengan hand sanding, alangkah lebih baiknya karena hand sanding itu tentu dia tidak menimbulkan panas yang berlebihan, akan tetapi prosesnya memang lebih lama. Tapi sebenarnya inti dari semuanya itu adalah hasil akhir dari karakter mata tajamnya. Kenapa? Karena bisa saja memang dia terkena panas, tapi jika ujung-ujungnya ya mata tajamnya itu masih memiliki kualitas yang bagus, maka ya tidak jadi masalah karena yang kita lihat itu adalah hasil akhir dari mata tajamnya. Karakter mata tajamnya. Nah, karakter mata tajam yang seperti apa yang berarti bahwa sepuhannya itu masih bagus adalah dia tidak mudah untuk rolling. Nah, mudah atau tidaknya rolling tersebut itu hanya bisa dibuktikan ketika kita melakukan proses asah ya. Di situ nanti akan terlihat perbedaannya. Ini bilah mudah rolling atau enggak. Terus ketika kita bilah itu dipakai atau ketika bilah itu tes edge retentionnya seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa menduga-duga itu rusak atau enggak sepuhannya sebelum kita buktikan sendiri. Nah, oke, selanjutnya untuk kembali ke awal bahwa bilah ini adalah bilah yang baru datang dari pandai dan saya lakukan proses polishing. Nah, di sini untuk proses polishingnya tentunya untuk matanya sekalian diasah. Nah, untuk mata bilah yang diasah ini, kalau saya untuk bilah sembelih itu untuk asah finishingnya tetap menggunakan batu dan saya akan gores atau saya akan gosrek itu sampai kira-kira minimal 0,5 cm atau 5 mm dari mata itu tergosrek oleh media batu ya. Jadi maksudnya adalah kita memastikan flat tidaknya itu kalau dari 5 mili dari mata sampai 5 mili ke atas itu terkena gosrekan dari batu ya. Jadi kalau misalkan kita ngasah itu hanya kena sedikit saja dari matanya, goresannya sedikit saja dari matanya, nggak sampai 5 mili, itu menurut saya belum flat ya. Jadi masih ada micro bevel, mungkin seperti itu ya guys. Nah, jadi itu. Jadi selain ini proses polishing dengan mesin juga tetap saya finishing dengan menggunakan batu. Oke, sekarang waktunya kita cek ketajaman dari hasil polishing dan asah saya. Bismillah. Ya, bisa dilihat ya, hasilnya insya Allah ini sudah layak untuk sembelih, tinggal nanti dibuatkan sarung ya dan gagang. Kemudian kita coba haluskan lagi ya, untuk meningkatkan ketajamannya kita haluskan dengan menggunakan sharpening. Kalau saya seneng di finishing juga pakai sharpening agar hasilnya itu tidak licin ya guys ya. Oke.
Kita hilangkan burnya. Kemudian kita coba cek pakai media plastik ya. Masya Allah, ya, tajam. Masya Allah. Oke ya guys ya, jadi seperti itu. Ini hanya sharing saja mengenai proses polishing. Intinya adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh ya, bertahap. Apapun hasilnya kita harus mengapresiasi diri sendiri, dan kita juga bisa menghargai hasil orang lain ya. Jadi semakin kita bisa melihat hasil dari keindahan dari bilah, hasil dari sebuah karya, kita bisa melihat bahwa itu memiliki effort yang luar biasa dan pastinya juga dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita lebih bisa menghargai golok atau bilah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.